Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru semua, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Di mana di sini kita akan membahas tentang upload berkas pendukung ya atau bukti dukung kita yang kita upload di dalam pengelolaan kinerja kita. Nah, apa saja yang harus kita upload? Oke, kita sama-sama di sini. Ya, yang pertama kita lakukan adalah login ke akun PMM-nya masing-masing. Ya, seperti ini, misalnya sudah tampil seperti ini dashboard pertamanya, ya. Nah, di sini kita ya di sini sudah ada keterangan bahwasanya batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja diperpanjang. Nah, coba kita buka, ya, kita buka. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada informasi ya menurut surat edaran Dirjen GTK bahwasanya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu diperpanjang. Nah, ini bisa kita download di sini ya seperti ini. Oke, kalau memang sudah selesai kita membuat perencanaan pengelolaan kinerja kita di PMM, ya maka kita tidak perlu lagi membuat ini ya, kita bisa mengabaikan surat edaran ini ya. Nah, kita bisa melanjut ke ya pengelolaan kinerja kita. Nah, kemudian di sini juga kalau kita klik ini, nah ini mari lanjut ke tahap pelaksanaan. Nah, ini kalau sudah berhasil menyelesaikan perencanaan kinerja di bulan Januari kemarin, nah kita sudah bisa lanjut ke tahap pelaksanaan. Nah, kemudian di sini kalau kita buka lagi ada rekomendasi panduan belajar 15 menit edisi Februari sudah hadir. Nah, bisa kita klik di sini. Nah, kita belajar 15 menit. Tetapi kalau untuk belajar 15 menit ini tidak akan mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu. Cuman hanya belajar sekedarnya saja. Bisa jadi di sini dia memberikan pembelajaran tentang pembuatan pengelolaan kinerja, mengupload bukti dukung ya tergantung nanti jadwal yang dia buat di sini materinya tentang apa. Hanya 15 menit saja. Oke, baik Bapak Ibu, kita di sini sudah terbuka, kita menuju ke pengelolaan kinerja. Kita klik pengelolaan kinerja. Nah, seperti ini. Nah, kalau memang kemarin kita di Januari sudah membuat pelaksanaan kinerja ya atau membuat perencanaan kinerja, maka di sini kita tampil nanti itu adalah pelaksanaan kinerja dimulai itu dari Februari sampai dengan Juni ya. Nah, yang pertama kita lakukan kalau sudah muncul seperti ini, yang pertama adalah kita klik dulu di cek langkah observasi. Nah, kita klik ya. Nah, muncul seperti ini, Pak Ibu ya. Nah, kita coba checklist di sini ya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kalau yang belum ini kebetulan saya sudah melakukan pengisian ya, melakukan pengisian atau mengisi bukti dukung. Nah, kalau Bapak Ibu nanti klik di sini cek langkah observasi, maka ada kotak semacam kotak dialog di sini ya. Nah, ada pilihan yang dia minta di checklist ya, kita checklist saja ketiga-tiganya. Biasanya ada tiga dia kotak dialognya, checklist tiga-tiganya. Nah, selanjutnya kalau sudah di checklist ya, di sini kita bisa cek rubrik observasinya. Nah, ini yang bagian yang sudah kita checklist seperti itu. Ya, kemudian kita klik saya mengerti tadi ya. Ini kita klik, kemudian saya mengerti. Selanjutnya, nah di sini saya sudah tidak bisa mengisi lagi ya pelaksanaan observasinya. Di sini saya tidak bisa mengisi lagi pelaksanaan observasinya karena sudah saya isi checklist ini ya, sudah di checklist. Nah, jadi ini sudah tidak bisa. Nah, di sini ya nanti ketika kita buka isi dokumen persiapan ya, diskusi dengan atasan untuk mengisi target, perilaku, upaya mempelajari dan jadwal. Nah, di sini ya, nanti kita diminta mengisi jadwal observasi kita sendiri. Nah, kapan kita siapnya? Misalnya di bulan Maret atau di bulan Juni atau di bulan Februari ini. Nah, kemudian nanti dia minta masukkan tanggal, ya masukkan tanggal, bulan dan tahunnya. Nah, selanjutnya setelah itu ya dia minta kita untuk mengupload bukti dukungnya di sini ya. Ini saya sudah tidak bisa saya buka karena sudah melakukan pengisian kemarin. Nah, kemudian dia minta isi dokumen persiapan, dia minta nanti bukti dukungnya berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian modul ajar atau bahan ajarnya, kemudian asesmennya untuk siswa, asesmen untuk siswa. Nah, nanti kita masukkan di sini. Dan perlu diingat di sini adalah bahwasannya yang kita masukkan itu adalah perencanaan pembelajaran untuk semester
genap ya, atau semester 2 ya. Nah, semester genap yang kita masukkan di sini. Akan tetapi harus lengkap dengan perencanaannya, dimulai dari kalender pendidikan, rincian minggu efektif dan sebagainya. Ya, di sini kita upload. Nah, formatnya itu harus dalam bentuk PDF ya. Jadi kita satukan bahan ajar, rencana pelaksanaan pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya kita satukan dalam PDF. Nah, baru kita upload di sini. Nah, setelah kita upload nanti ya, kemudian kita ajukan atau kita kumpulkan bahasanya di sini ya, kita kumpulkan maka akan keluar seperti ini ya. Menunggu atasan melakukan observasi, atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal 5 Februari 2024 misalnya. Nah, di sini kepala sekolah kita menunggu kepala sekolah. Kita cek rincian misalnya. Nah, ini nanti ini yang sudah saya isi kemarin ya. Nah, nanti di sini kepala sekolah melakukan penilaian untuk di bagian rubrik observasinya ya. Di sini kepala sekolah melakukan rincian ya, melakukan penilaian. Nah, setelah kepala sekolah melakukan penilaian di sini ya, kemudian kita lanjut nanti. Ini aktif, ini kan belum aktif. Kenapa? Karena kepala sekolah belum melakukan penilaian. Nah, kalau ini sudah kepala sekolah sudah melakukan penilaian di sini, maka di sini aktif ya. Ini isi dokumen tindak lanjut. Nah, apa dokumennya? Refleksi dan diskusi dengan atasan untuk isi dokumen yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, ini nanti kita isi di sini. Nah, kemudian tindak lanjut observasinya ya. Setelah diobservasi apa tindak lanjutnya, nanti kita memasukkan dokumen juga di sini ya. Dokumennya nanti bisa Bapak Ibu nanti saya share ya untuk dokumennya, bagaimana bentuk dokumennya. Nah, kemudian di sini isi dokumen refleksi tindak lanjut ya. Di sini ada isi dokumen refleksi tindak lanjutnya. Nah, ini nanti yang kita isi setelah disetujui atau menunggu atasan melakukan observasi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa sekarang kita melakukannya sekarang? Kenapa enggak nanti saja menunggu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ya berusaha untuk meluangkan waktu yang ada supaya pekerjaan kita itu tidak bertumpuk-tumpuk, dan nanti kalau ini sudah kita lakukan, kita tinggal menunggu kepala sekolah menilai, ya sudah kita tinggal melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas seperti biasanya. Jadi tidak mengganggu kondisi pembelajaran. Jadi di sini ya kita harus memang pandai-pandai meluangkan waktulah untuk mengisi seperti ini ya. Dan ini adalah kegiatan bisa diisi nanti Januari sampai dengan Juni untuk isi dokumen dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita balik, ini ada tanda panahnya, kita balik ya. Nah, kemudian di sini ada ya pengembangan kompetensi ya. Pengembangan kompetensi ini adalah misalnya kita mengikuti kegiatan pelatihan dan sebagainya. Nah, di sini kumpulkan dokumen. Kita klik kumpulkan misalnya. Nah, saya kumpulkan di sini, maka keterangannya di sini dikumpulkan. Kalau belum dia akan di sini ya, tulisannya seperti ini kumpulkan. Maka kita klik misalnya ya. Kita klik ini. Nah, nanti kita unggah ya. Kita unggah berupa file laporan ataupun sertifikat ya. Nah, kita unggah misalnya, kemudian kita cari dokumennya dari laptop atau komputer, kemudian ambil dari bukti karya. Nah, ini ambil dari bukti karya kalau kita sudah pernah mengupload di PMM di bukti karya ya. Nah, ini di bukti karya kalau memang sudah kita upload, nah kita bisa ngambil di bukti karya. Tapi kalau belum pernah ya kita bisa ambil di laptop atau komputer kita. Oke Bapak Ibu, saya close dulu. Ya, saya kembali. Nah, ini RHK ya, RHK yang dulunya di bulan Januari pernah saya lakukan pengisian atau pembuatan perencanaan. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, sini sertifikatnya ya. Sertifikatnya itu yang kita kumpulkan itu ya yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang di luar PMM ya, misalnya pelatihan online dan sebagainya itu. Nah, ini kita masukkan. Misalnya berapa? Hanya dapat satu sertifikat di bulan ini. Ya sudah, masukkan saja dulu yang satu sertifikat tersebut. Nah, selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ya. Nah, ini kalau memang sudah ada juga, ya kita bisa masukkan di sini, ya. Nah, apa namanya? Sertifikat yang dari PMM ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dari PMM misalnya kita mengikuti. Kalau
di RHK-nya itu kita membuat seperti ini, tapi kalau tidak ya sudah, tidak perlu dikumpulkan apa yang Bapak Ibu buat dulunya di perencanaan di bulan Januari. Nah, di sini saya hanya 8 poin. Kenapa? Karena saya hanya satu sertifikat saja yang saya berusahakan untuk dapat. Nah, kemudian di sini saya melakukan mengikuti ya kegiatan seminar lokakarya ya, ini seminar ya, di sini hanya satu sertifikat juga saya. Nah, ini sudah saya kumpulkan ya, tinggal dicek di sini nanti. Nah, ini sertifikat seminar tinggal dicek. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya seminarnya ini ada mengikuti itu misalnya sampai 4 sertifikat. Demikian juga kalau misalnya ini ada sampai 2 atau 3 sertifikat, maka untuk sertifikatnya itu kalau bisa digabung jadi satu dalam satu PDF. Nah, seperti itu. Misalnya ini namanya sertifikat pelatihan topik PMM. Nah, dalam kita mengikuti kegiatan itu, sertifikat yang kita dapat itu misalnya ada 3. Nah, kalau bisa digabung dalam satu PDF, kemudian baru kita upload itu, atau kita kirim ke atau kita kumpulkan ke pengelolaan kinerjanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah kumpulkan ada 3 sertifikat ya. Nah, kemudian di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, ini belum ada saya ya, belum ada. Ini nanti berupa laporan ya, berupa laporan. Ini belum saya kumpulkan. Namun kemungkinan nanti bisa kita sambil berjalan ya, mungkin nanti saya kumpulkan di bulan Maret bisa, atau April dan sebagainya. Ya, di sini saya cuma 32 poin ya. Nah, ini saja sudah memenuhi ekspektasi gitu. Ya, jadi hanya saya ngambil angka standarnya saja Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu berlebih. Nah, selanjutnya ya. Nah, di sini saya ini sudah 25%. Kenapa 25%? Karena observasi tadi belum dilakukan penilaian oleh kepala sekolah dan dokumennya juga belum saya upload. Yang baru saya upload hanya sertifikat-sertifikat dan apa namanya tadi, praktik baik belum ada. Nah, selanjutnya kita menuju ke tugas tambahan ya. Kita masuk ke tugas tambahan, kita klik kumpul ya, klik kumpul. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya tugas tambahan kita itu kita buat kemarin misalnya sebagai wakil kepala satuan pendidikan misalnya. Nah, ini nanti kita kumpulkan. Nah, ini kenapa masih draft ya? Karena SK-nya ini belum ada. Jadi masih saya simpan sebagai draft di sini ya. Jadi belum saya klik kumpulkan. Kenapa? Karena SK-nya ini belum dikeluarkan oleh satuan pendidikan. Jadi belum ada yang saya upload. Sebenarnya udah saya masukkan, tapi ini yang lama itu untuk contoh saja. Nah, belum saya lakukan kumpulkan, masih saya klik simpan draft. Maka di sini ya belum ada kumpulkan tulisannya di sini ya, belum ada dikumpulkan ya. Kemudian PKG juga seperti itu ya, saya kebetulan melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator penilai kinerja guru. Nah, di sini juga belum ada SK-nya. Kemudian meningkatkan satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambah sebagai pengorganisasi. Nah, ini juga masih saya kosongkan karena kita pendukung tugas guru itu eh, kita belum tahu di tahun 2024 ini dapatnya apa. Nah, tapi kalau misalnya kita ada eh, mengikuti keanggotaan PGRI atau IGI ya. Nah, ini sudah bisa kita upload, tapi di sini saya ada SK organisasi tapi belum tahu di tahun 2024 ini tercapai atau tidak target saya seperti itu. Nah, kalau sudah nanti maka saya lakukan lanjutkan ya, kemudian saya edit di sini ya, saya masukkan SK-nya. Nah, baru saya kumpulkan. Nah, begitu Bapak Ibu. Baik, kita kembali. Nah, di sini nanti ya, cek dokumen lainnya ya. Ini belum aktif ya. Belum aktif ya. Yang ini dokumen KOSP ini dikumpulkan oleh atasan ya. Jadi ini atasan yang mengumpulkannya, bukan kita sebagai guru ya. Kemudian dokumen kehadiran kelas ya, ini juga dikumpulkan nanti diupload oleh atasan kepala sekolah. Nah, perilaku kerja ya.
laksanakan sesuai rencana. Nah, ini sudah bisa kita cek ya, sudah aktif. Nah, ini kebetulan internetnya lagi bermasalah. Nah, ini bisa kita cek. Nah, ini sudah dilakukan. Kenapa? Karena kita kemarin yang memilih ini. Jadi sudah ada di sini. Ya, ini nanti bisa juga kita cek daftar lengkap indikator dan perwujudannya. Nah, seperti ini apa yang harus kita lakukan. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, ini yang sudah bisa kita lihat ya. Kalau untuk apa namanya di sini tadi perilaku kerja ya. Nah, untuk dokumen kehadiran kelas di sini saya masih belum aktif ya. Nah, ini harus yang mengumpulkan itu oleh atasan ya atau pimpinan satuan pendidikan. Di sini juga dokumen KOSP dikumpulkan oleh atasan atau pimpinan satuan pendidikan. Nah, jadi bukan kita guru sebagai guru yang mengumpulkannya. Ya, jadi ini adalah eh, wewenang kepala sekolah ya. Atau jika kepala sekolah membuat tim dan sebagainya, nah ini baru bisa diupload oleh tim tersebut seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah ini untuk persiapan observasi kelas, kemudian nanti perlu diobservasi kelas dan diskusi tindak lanjutnya di sini ya di Maret, kemudian pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan di sini ya. Kemudian Juni ini refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru ya. Nah, jadi di sini tadi saya kan kalau saya cek di sini ya di sini nah ini dokumen persiapan. Nah, ini bisa di bulan Maret ya. Saya cek di sini ya, di sini ya. Nah, ini isi dokumen tindak lanjut ini bisa di bulan Maret, ini bisa di bulan April atau Mei ya. Di sini nanti sudah refleksi ini nanti dan tindak lanjut ini bisa di bulan Juni. Nah, selesai tugas kita untuk mengisi pengelolaan kinerja di PMM, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu sedikit ulasan ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu ribet, sebenarnya sama saja dengan e-kinerja ya yang kita isikan setiap tahunnya ya di e-kinerja BKN ya. Tetapi di sini kita sudah mengisi di pengelolaan kinerja di PMM seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kemungkinan sudah ada keluar menu cetak SKP atau untuk menyimpan SKP yang sudah diisi ini semua. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam guru hebat ya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.